Pelaku ini mengajak korban untuk ketemu di sebuah hotel karena pelaku merasa bahwa korban ini mulai menjauhi dirinya. Kalau hal tersebut dikarenakan korban ini punya hubungan dengan laki-laki lain. Ada beberapa teman yang mengaku kenal dengan kedua orang ini. Mereka sempat mengira kalau pelaku ini adalah calon adik iparnya korban. Tidak ada yang menduga dengan hubungan sebenarnya dari mereka berdua. Beberapa kali pelaku ini mergoki kalau korban ini jalan dengan pria lain. Dan sebelum mereka ini mulai bermesraan, pelaku ini melihat kalau sifat korban tidak semanis biasanya. Karena terus-terusan merasa kecewa, lama-kelamaan rasa kecewa pelaku ini berubah jadi perasaan benci. Dan saat belanja di minimarket, pelaku membeli sebuah pisau dapur. Pelaku berniat ingin menghabisi korban yang sudah mengkhianatinya. Orang pria yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah hotel dengan kondisi leher hampir copot. Dan tersangkanya adalah seorang pria. Tapi uniknya, saat korban ini ditemukan, korban mengenakan pakaian yang tidak biasa dikenakan seorang pria. Saat itu, korban mengenakan pakaian olahraga wanita. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Ada seorang pria yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah hotel dengan kondisi leher hampir copot. Dan di kepala pria ini terdapat banyak luka irisan benda tajam. Pihak yang berwenang dengan sigap langsung mengidentifikasi pria ini dan tersangka yang melakukan perbuatan tersebut dapat ditemukan dengan cepat. Dan tersangkanya adalah seorang pria. Pihak yang berwenang menduga awalnya tersangka ini menghabisi nyawa korban karena motif perselisihan. Tapi uniknya, saat korban ini ditemukan, korban mengenakan pakaian yang tidak biasa dikenakan seorang pria. Saat itu, korban mengenakan pakaian olahraga wanita. Dan juga ditemukan ada handuk hotel yang sudah dalam keadaan penuh darah di dalam tong sampah di kamar hotel tempat korban ini ditemukan. Lalu, apa motif pelaku menghabisi korban tersebut? Dan kenapa si korban ini mengenakan pakaian olahraga wanita? Kita simak ceritanya berikut ini. Jadi awalnya, pelaku ini mengajak korban untuk ketemu di sebuah hotel. Tujuannya, pelaku ini menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan mereka berdua. Karena pelaku merasa bahwa korban ini mulai menjauhi dirinya. Pelaku juga mulai merasa kalau hal tersebut dikarenakan korban ini punya hubungan dengan laki-laki lain. Akhirnya sesuai kesepakatan mereka bertemu di sebuah hotel. Dan pelaku yang mengajak bertemu ini sudah kenal baik dengan keluarganya korban. Bahkan ada beberapa teman yang mengaku kenal dengan kedua orang ini. Mereka sempat mengira kalau pelaku ini adalah calon adik iparnya korban. Karena beberapa orang ini mengira kalau pelaku adalah pacar adik perempuannya korban. Kedekatan antara pelaku dan korban memang diketahui banyak orang sebagai dua orang sahabat. Tidak ada yang menduga dengan hubungan sebenarnya dari mereka berdua. Bahkan, saking dekatnya, korban ini sering dijumpai menginap di kamar kosan pelaku. Sampai akhirnya, kejadian di hotel itu mengungkap hubungan mereka berdua. Jadi menurut investigasi dari pihak yang berwenang, pelaku ini menggorok leher korban hingga hampir putus karena pelaku cemburu sama korban. Pelaku merasa selama beberapa bulan terakhir ini, dia ngelihat korban ini sering mengirim pesan mesra ke seorang pria lain. Sikap korban itu juga terkesan cuek dan dingin terhadap pelaku.
Bahkan, beberapa kali korban ini menghindar waktu pelaku mengajak bertemu. Pelaku akhirnya mencoba mencari tahu, ada apa sih korban ini? Kok tiba-tiba sifatnya berubah, tidak semesra dulu? Beberapa kali, pelaku ini mergoki kalau korban ini jalan dengan pria lain. Tapi waktu pelaku ini menanyai korban, korban mengaku kalau dia sama laki-laki itu hanya sekedar berteman. Pelaku tidak percaya dengan pengakuannya korban ini. Apalagi, pernah sekali tanpa sengaja pelaku melihat isi ponselnya korban. Dari percakapan antara korban dan pria lain di situ, pelaku tahu kalau korban ini pernah pergi menginap berdua dengan pria tadi saat si pelaku ini sedang ada di luar kota. Dan tujuan pelaku mengajak korban ini bertemu di kamar hotel tersebut untuk membicarakan kelanjutan hubungan mereka secara jelas dan privat. Sekaligus, pelaku ini ingin melampiaskan perasaan rindunya karena dia udah lama tidak bermesraan dengan korban. Dalam hatinya pelaku masih ada harapan kalau nanti korban akan meninggalkan laki-laki lain tadi dan kembali pada pelaku. Dan sebelum mereka ini mulai bermesraan, pelaku ini melihat kalau sifat korban tidak semanis biasanya. Saat itu dalam rangka ingin memperbaiki hubungan mereka, pelaku membawa pakaian olahraga wanita. Karena pelaku merasa kalau korban akan kelihatan lebih menarik jika korban ini pakai pakaian olahraga wanita. Dan selain itu, pelaku berharap dengan begitu sifat korban akan lebih hangat. Tapi saat itu, korban menolak memakai pakaian yang dibawa oleh pelaku. Korban juga berkata, dia tidak bisa lama-lama bertemu dengan pelaku dengan alasan korban sedang sibuk. Pelaku merasa sangat kecewa. Dia minta izin untuk pergi keluar kamar dengan alasan ingin membeli cemilan di sebuah minimarket. Karena terus-terusan merasa kecewa, lama-kelamaan rasa kecewa pelaku ini berubah jadi perasaan benci. Dan saat belanja di minimarket, pelaku membeli sebuah pisau dapur. Pelaku berniat ingin menghabisi korban yang sudah mengkhianatinya. Saat kembali ke kamar hotel, pelaku langsung mengancam korban dengan pisau dapur yang dia beli. Pelaku memaksa korban mengenakan pakaian olahraga wanita yang tadi dia bawa. Dengan terpaksa, karena ketakutan diancam oleh pelaku, korban mengenakan pakaian tersebut. Dan saat melihat korban ini mengenakan pakaian olahraga wanita, pelaku malah teringat perselingkuhan korban. Dan itu membuat pelaku sangat marah sampai pelaku gelap mata. Dengan babi buta, pelaku menyerang korban mengenakan pisau dapur yang tadi dia beli. Kemudian, pelaku menggorok leher korban hingga tewas. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa saat terjadi keributan, itu kok seakan-akan tidak terdengar oleh kamar sebelah atau oleh pengurus hotel? Berdasarkan hasil investigasi dari pihak yang berwenang, tamu yang menginap dan pengurus hotel memang mendengar suara ribut-ribut. Tamu dan pengurus hotel merasa itu adalah keributan biasa. Mereka pikir, paling ada orang mabuk terus berantem. Udahlah, ngapain kita urusin? Mereka nggak menyangka kalau sudah terjadi pembunuhan sadis di kamar hotel tersebut. Dan dalam hitungan jam, pihak yang berwenang berhasil mendapatkan pelaku. Pelaku mengaku bahwa saat itu saat dia belanja makanan ringan dan beberapa minuman, dia melihat ada pisau yang dijual. Dan dia teringat tentang perselingkuhan korban dan secara spontan dia membeli pisau tersebut untuk kemudian digunakan menghabisi korban. Dan pengakuan pelaku tersebut diperkuat dengan bukti CCTV dari minimarket tempat pelaku tadi berbelanja. Dan hasil CCTV tadi sudah dicek oleh pihak yang berwenang. Jasad korban kemudian diperiksa oleh dokter spesialis forensik. Saat diperiksa, korban masih mengenakan pakaian olahraga wanita.
Dan di bagian kepala korban terdapat banyak sekali luka irisan akibat benda tajam. Di bagian leher korban ada luka irisan benda tajam yang melintang dari leher kiri ke sisi kanan. Dalamnya luka paling dalam itu pada sisi kiri dan semakin dangkal di sisi kanan. Ini menunjukkan bahwa arah kekerasan tajamnya dari kiri ke kanan. Dan terlihat ada pembuluh darah leher dan tenggorokan korban yang terpotong rata. Jadi pembuluh darah leher itu membawa darah dari jantung ke otak. Ketika tubuh mengalami perdarahan hebat, otomatis jantung ini akan mengutamakan aliran darahnya ke otak. Karena otak adalah organ yang pertama kali diselamatkan oleh tubuh saat terjadi keadaan kritis. Tapi pada korban, keadaan ini justru semakin membahayakan nyawanya. Karena semakin jantung ini memompa darah ke otak, semakin banyak darah yang bocor dari pembuluh darah yang putus tadi. Dan korban semakin banyak kehilangan darah. Putusnya pembuluh darah di leher, itu sangat kecil kemungkinannya si korban ini bisa selamat. Dan saat dilakukan otopsi, seluruh organ dalam korban ini pucat. Dan tenggorokan terpotong sebatas jakun. Dan saat dibuka, tenggorokan korban ini berisi darah. Jadi saat terjadi perdarahan hebat, darah ini masuk ke saluran nafasnya korban. Dan korban tersedak oleh darahnya sendiri. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh darah, sehingga menyebabkan perdarahan hebat. Tapi anehnya, tidak ada luka di tangan korban. Biasanya korban ini akan berusaha mempertahankan diri dengan cara menangkis atau mencoba merebut senjata dari pelaku. Dan selain itu, wajah korban itu juga tidak terluka sama sekali. Ternyata, menurut pengakuan pelaku pada saat dia menyerang korban, korban ini melindungi dirinya dengan cara berjongkok dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi saat pelaku menyerang korban, pisau ini mengenai bagian puncak kepala berkali-kali. Karena korban menganggap wajahnya adalah aset yang berharga. Jadi saat diserang, secara refleks korban ini melindungi wajahnya. Dan menurut pengakuan pelaku, saat dia selesai mengiris leher korban, melihat korban terbaring meregang nyawa, dia tuh sempat ingin merusak wajah korban. Tapi saat itu dia merasa tidak tega, karena dalam hatinya pelaku masih ada rasa sayang untuk korban. Bahkan pelaku ini sempat menangis. Dia menyesal telah membunuh korban yang sangat dia cintai. Dan sambil menangis, pelaku mengambil handuk dari kamar mandi dan pelaku mengelap darah yang ada di tubuh korban. Tapi saking banyaknya darah yang keluar, pelaku tetap tidak bisa membersihkan tubuh korban ini secara total. Karena bingung, pelaku akhirnya membuang handuk yang penuh darah korban ke tong sampah kamar hotel, dan setelah itu baru pelaku melarikan diri. Dan saat dilakukan tes DNA, DNA darah yang ada di handuk tadi dan DNA korban cocok. Cerita ini seperti biasa telah saya samarkan dari kejadian aslinya. Nama dan tempat kejadian telah saya ubah demi melindungi privasi korban dan keluarganya. Semoga dari kasus yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran agar teman-teman dapat tetap menjaga kewarasan dan kenormalan saat menjalani hubungan asmara. Dan semoga kita semua selalu dihindarkan dari hal-hal buruk. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.